Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Perseteruan Pak Jokowi dengan PDIP membara lagi. Ya, hal itu disebabkan oleh pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus ya, yang mengatakan pada tanggal 14 Desember lalu ada utusan yang meminta Sekjen Hasto Kristianto mundur dari jabatannya. Tak hanya itu, utusan itu disebut meminta PDIP tak memecat Jokowi. Nah, karena hal ini, banyak publik menilai apa yang dikatakan Dedi ini cerita bohong, tuduhan yang dianggap nggak benar lah. Bahwasannya Pak Jokowi mengirimkan utusan untuk meminta hal itu. Walaupun secara spesifik Deddy Sitorus nggak menyebut nama utusan itu dari Pak Jokowi. Dia hanya bilang ada utusan. Tapi itulah yang disebar oleh Deddy Sitorus ya. Bahwasannya supaya publik menganggap utusan itu dari Pak Jokowi karena urusannya itu terkait dengan permintaan bahwasannya Pak Jokowi tidak dipecat. Jadi pikiran masyarakat tuh kan mengarah utusan itu yang ngirim adalah Pak Jokowi. Karena hal itulah Mbak Puan segera meredamlah isu memanas kembali perseteruan itu Pak Jokowi dan juga PDIP. Mbak Puan mengatakan bahwasannya minta perseteruan PDIP dan Pak Jokowi disudahi. Mbak Puan mengajak seluruh pihak menyudahi perseteruan yang ada. Ketua DPP PDIP itu mengajak semua pihak fokus terhadap pembangunan bangsa. Beliau pun menegaskan masih banyak persoalan bangsa yang perlu diatasi bersama-sama. Menurutnya, tidak ada pihak yang bisa membangun bangsa tanpa kerjasama dengan pihak lain. Bahkan Mbak Puan bilang, diingatkan nama Mbak Puan bahwasannya ini tuh bulan Ramadan. Nggak usah lah bikin manas-manasin orang, bahasanya begitulah. Emang Om Deddy ini tuh suka panas-panas, nggak paham nih bulan Ramadan atau bulan biasa. Padahal bulan Ramadan tuh untuk kita mengintrospeksi diri, ya kan, sabar, ya kan, ngelihat memperbaiki diri. Ajakan Mbak Puan itu untuk menyudahi perseteruan antara PDIP dan juga Pak Jokowi itu direspon oleh garis keras yang sangat menyerang Pak Jokowi. Siapa itu? Bapak Guntur Romli. Pak Guntur ini siap mematuhi apa yang ditegaskan Mbak Puan untuk menyudahi panasnya hubungan PDIP dengan Pak Jokowi. Beliau mengatakan bahwasanya ajakan simpatik dari Mbak Puan tentu harus dihormati dan dijalankan. Apalagi beliau juga salah satu ketua DPP bidang politik. Nah, kalau kita dengar itu kan adem ya, udah dulu lah sabar ya kan, ini bulan puasa ya kan, nggak usah dihantam juga. Tapi respon Pak Jokowi sangat menohok ya, apa yang dikatakan Pak Jokowi itu ketika ditanya wartawan ya, merespon ketegangan yang terjadi karena ulah dari Pak Deddy Sitorus ini. Ya, Pak Jokowi hanya bilang, lah yang mulai duluan siapa? Buat saya begitu. Bahkan Pak Jokowi bilang dirinya nggak pernah punya masalah sama PDIP. Oh iya iya iya, mungkin ya. Ya mungkin karena perbedaan pilihan kala itu jadi membuat PDIP marah mungkin sama Pak Jokowi. Jadi nyerang habis-habisan dari ketua umumnya sampai kader bawahnya. Dan di tubuh PDIP pun terpecah belah ya. Pokoknya waktu itu Pilpres efeknya Pak Ganjar cuma dapat suara 16%.
gara-gara serangan dari kader-kader PDIP ke Pak Jokowi. Ya begitulah ya, karena politik kita sebenarnya saat ini, apalagi Presiden Prabowo itu ya, saat ini tuh mengajaklah seluruh anak bangsa untuk bersatu, fokus jalan bersama untuk membangun bangsanya yang lebih baik ke depan. Karena apapun apapun ya, kalau kita ingin membangun, kalau terpecah belah tuh kecil-kecil itu sulit jalannya ya. Makanya beliau itu mengajak untuk bersama-sama berjalan membuat Indonesia lebih baik lah ya. Kalau masalah kontestasi ya udah, kan udah diterima, hasilnya juga ada, dan yang kalah bisa ngadukan ke MK, dan akhirnya udah semua diakui bahwasannya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu ya orang yang dipilih menurut masyarakat ya menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan itu kita harus fair ya. Jangan terus-terusan lah ya. Sedangkan untuk masalah Hasto ya, yaitu kita taruh aja di ranah hukum ya. Walaupun Pak Hasto bilang sana sini macam-macam, punya dokumen lah ya, dokumen rahasia di Rusia, atau dia bilang KPK versi Jokowi atau apalah. Ya, itu kan tuduhan-tuduhan yang harus dibuktikan ya. Kita belum tahu juga ya. Apa benar Pak Jokowi ikut intervensi KPK? Apa benar MK itu diintervensi oleh Pak Jokowi? Kan belum tentu. Dan faktanya tidak ada bukti yang mengatakan bahwasannya Pak Jokowi itu ya campur tangan dalam urusan MK atau intervensi dari KPK. Itu murni hukum. Lebih baik ya kita sebagai masyarakat melihatnya secara bijak lah. Tokoh-tokoh politik ini kan kita tahu ya, mereka itu ingin merebut kekuasaan. Ya, insya Allah sih niatnya baik buat memperbaiki kehidupan masyarakat rakyat di Indonesia ya, untuk jadi lebih baik lagi. Kita kan sebagai masyarakat di sini hanya bisa melihat ya. Di belakang panggung-panggung elit politik itu kita gak pernah tahu nih ya. Cuman kadang kita suka dipanas-panasin sama komentator atau pengamat, relawan, dan lain-lain ya. Bahwasannya hubungan ini akan menjadikan politik kita amburadul, negara kita amburadul. Kan itu nggak mungkin ya. Bahwasannya Indonesia itu nggak tergantung oleh satu orang, tapi jutaan orang untuk bisa jadi lebih baik lagi. Nah, kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan video ya dari Bang Ade Armando bagaimana melihat sikap dari Mbak Puan ya mengenai ajakan untuk menyudahi pertikaian antara Pak Jokowi dan juga PDIP. Tapi kalau Ibu Meganya nggak tahu ya. Ya, mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Puan Maharani mungkin akan jadi tokoh utama yang mengubah wajah PDIP. Selama ini wajah PDIP kan lekat dengan perlawanan, konfrontasi, dengan perjuangan. Tapi Puan mungkin bisa kita harapkan mengubah itu. Kita mungkin bisa berharap Puan bakal menjadi pengganti Megawati sebagai Ketua Umum PDIP pada kongres mereka yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan. Gaya Puan bisa dibilang pro perdamaian, pro harmoni. Ini tidak berarti Puan tidak kritis, tapi tetap Puan menunjukkan sikap yang berorientasi pada persatuan, bukan perpecahan. Gaya peaceful Puan ini terlihat dalam kontroversi pengakuan Deddy Sitorus bahwa pada pertengahan Desember yang lalu, PDIP didatangi utusan khusus yang mengajukan 2 permintaan pada PDIP. Pertama, Hasto Kristianto diminta mundur sebagai sekjen. Kedua, PDIP diminta tidak memecat Jokowi. Tanpa menyebut nama utusan itu, Deddy menjelaskan bahwa 2 permintaan itu tidak dipenuhi oleh PDIP.
Cerita yang disampaikan melalui konferensi pers itu menjadi ramai dibicarakan karena itu membuat banyak orang menganggap karena PDIP tidak mengikuti dua permintaan itu, Hasto akhirnya benar-benar ditahan. Tersebar pula tuduhan bahwa yang mengirimkan utusan adalah Pak Jokowi. Jokowi tidak terima dituduh begitu. Jokowi membantah bahwa dia mengirimkan utusan itu ke PDIP sebelum partai itu memecatnya sebagai kader. Ia memastikan bahwa jika memang ada pihak yang menghubungi PDIP, itu bukan atas perintahnya. Jokowi juga mengaku selama ini memilih diam terhadap berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya. Tapi kesabaran itu ada batasnya, kata Jokowi. Cerita Dedi tanpa terhindarkan menebalkan ketegangan antara PDIP dan Jokowi. Di saat kondisi menegang itu, Puan muncul mendamaikan suasana. Di hadapan wartawan, Puan meminta semua pihak menghentikan spekulasi terkait dinamika hubungan antara PDIP dan Jokowi. Menurutnya, spekulasi yang terus berkembang hanya akan menimbulkan perpecahan dan prasangka buruk di tengah masyarakat. Sudahi hal-hal yang membuat kita terpecah, belah, dan saling berprasangka. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan membangun bangsa ini bersama-sama dengan pikiran yang baik, kata Puan. Puan juga menegaskan membangun bangsa tidak bisa dilakukan sendirian. Dia mengingatkan bahwa setiap individu punya kesalahan. Tapi yang terpenting adalah melakukan introspeksi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pernyataan-pernyataan Puan itu jelas menunjukkan semangat dia untuk merukunkan mereka yang berseteru. Dia nampak sangat matang. Terus terang ini mengubah cara pandang saya tentang Puan. Selama ini biar bagaimanapun saya selalu melihat dia sebagai mantan mahasiswi saya yang pendiam, pemalu, tidak menonjolkan diri tapi kaya. Saya memang pernah mengajar dia ketika dia kuliah di Departemen Ilmu Komunikasi sekitar 30-an tahun yang lalu. Ketika dia sudah masuk politik, bayang-bayang dia di masa lalu itu tidak pernah hilang. Puan adalah anak bungsu dan satu-satunya putri Bu Mega. Ayahnya Taufik Kemas adalah seorang politikus PDIP yang menjabat sebagai ketua MPR dari tahun 2009 sampai dia meninggal pada 2013. Tapi ketika Puan menjadi mahasiswi, PDIP masih menjadi partai yang dimusuhi Orde Baru. Barangkali karena itulah dia masih terlihat sebagai putri cantik yang pengalah, manja, dan bukan petarung. Kini tiba-tiba saja sosok Puan berubah. Dia hadir untuk mengatasi sengketa berkepanjangan di dalam tubuh partai banteng mengamuk itu. Dan ini tidak mewakili semangat PDIP seperti yang selama ini lazim diperlihatkan. Hubungan PDIP dan Jokowi memburuk, terutama sejak masa-masa menjelang Pilpres 2024. Jokowi kan semula mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Tapi akibat perlakuan Megawati dan sekutu di sekitarnya di masa-masa akhir kepresidenannya, Jokowi beralih menjadi pendukung Prabowo untuk bertarung di Pilpres 2024. Putra Jokowi pun Gibran jadi wakil Prabowo. Putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep jadi ketua umum PSI yang mendukung penuh Prabowo. Data menunjukkan sejak keluarga Jokowi menjadi mitra Prabowo, konstelasi pertarungan Pilpres berubah. Suara Ganjar terus menurun sementara suara Prabowo menguat. Karena itulah PDIP nampak benci total terhadap Jokowi. Segala macam serangan dilontarkan kepada sang mantan presiden. PDIP misalnya menuduh KPK telah menjadi alat untuk menjalankan pesanan politik dari Jokowi untuk menjadikan kondisi PDIP aut-autan. Aut-autan atau mengacak-acak merupakan istilah yang dilontarkan Megawati dalam satu acara beberapa hari sebelum memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi dari keanggotaan partai. Pertarungan ini berdampak sampai kepada hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo. Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan ada 3 faksi dalam PDIP terkait dalam posisi hubungan PDIP dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Faksi ini terbagi menjadi yang menginginkan segera merapat, faksi yang menolak, dan faksi yang melihat perkembangan dulu. Bisa diduga mereka yang merapat adalah mereka yang dekat dengan Jokowi. Mereka yang menolak adalah mereka yang anti Jokowi. Di sisi lain, hubungan Jokowi dan Puan itu harmonis sejak awal. Jokowi menunjuk Puan sebagai Menko PMK dalam kabinet yang pertama pada 2014. Saat pengumuman nama kabinet, Jokowi menyebut Puan sebagai politisi perempuan yang kaya pengalaman.
Jokowi juga menyebut Puan sebagai panglima politiknya saat pemilu 2014 yang lalu. Dalam sengketa PDIP dan Jokowi, Puan hadir sebagai pembela Jokowi. Puan misalnya secara tegas membantah beredar cerita bahwa persoalan antara Jokowi dan PDIP bermula dari permintaan perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode. Puan mengatakan Jokowi tidak pernah menyampaikan ingin jabatannya sebagai presiden ditambah atau diperpanjang. Enggak pernah meminta pada Bu Mega perpanjangan 3 periode, kata Puan pada Oktober 2023. Kini Puan kembali tampil untuk meminta PDIP berhenti menyerang Jokowi. Dan ini semakin penting karena PDIP akan menyelenggarakan kongres beberapa bulan ke depan. Yang istimewa kali ini sangat mungkin akan ada pemilihan ketua umum baru. Selama ini saya menyangka Megawati adalah ketua umum yang punya hak prerogatif memilih ketua umum berikutnya. Tapi saya ternyata salah. Pemilihan ketua umum PDIP ditentukan oleh Kongres. Megawati selama 26 tahun menjadi ketua umum ya karena peserta Kongres kompak secara aklamasi memilih Mega. Tapi dalam Kongres 2025 ini sudah semakin kuat desakan agar Mega bersedia mengundurkan diri dan peserta Kongres akan memilih pemimpin baru. Tanpa kehadiran Hasto, peluang ini sangat mungkin dijalankan. Dan kalau pemilihan ketua umum jadi diselenggarakan, Puan sangat punya modal yang diperlukan. Tentu saja tak mudah begitu saja Puan bisa jadi ketua umum baru PDIP. Garis hardliners PDIP yang dibesarkan Hasto masih bertahan di sana. Tapi saya duga kaum pintar di PDIP sudah semakin jenuh dengan perjuangan para senior yang sudah semakin tidak substantif itu. Karena itu, saya menduga Puan berpeluang menang. Dan kalau itu terjadi, kita bisa berharap akan lahirnya sebuah PDIP baru yang lebih progresif dan berkualitas.